Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Ya, Bu Dian, terima kasih atas waktu yang diberikan ya Ibu. Mohon izin saya mau wawancara Ibu terkait tugas Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis dilema etika. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu saya akan memberikan pertanyaannya Ibu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kepada Ibu nih Ibu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Bagaimana kami mengidentifikasi ya, sebagai langkah awal bahwa di hadapan saya ada beberapa yang harus saya ambil keputusan secara bijak. Baik, jadi biasanya itu bentuknya instruksi yang dituangkan di dalam surat keputusan atau surat edaran. Maka hal pertama yang dapat kami lakukan untuk sebagai langkah awal mengidentifikasi bahwa hal tersebut termasuk dilema etika adalah yaitu kami melihat isi dari instruksi tersebut sama-sama penting dan sama-sama mengandung unsur kebaikan. Artinya ya hal-hal yang positif untuk yang berkaitan dengan tugas kami sebagai kepala sekolah ataupun tugas kami mengatur atau mengelola bidang persekolahan ini. Yaitu pertama, kami melihat isi daripada instruksi tersebut. Kemudian jika waktunya bersamaan, maka kami akan melihat atau memperhatikan surat edaran atau instruksi tersebut berasal dari pihak mana. Jika yang mengeluarkan instruksi atau yang mengeluarkan kebijakan tersebut tingkatnya lebih tinggi, maka mungkin itu yang akan kami terapkan terlebih dahulu, akan kami patuhi. Dan biasanya instansi yang di bawah daripada lembaga tersebut tentu saja akan merubah kebijakan disesuaikan dengan adanya instruksi yang lebih tinggi tersebut. Seperti itu. Oke, saya ulangi ya Bu, berarti Ibu dalam mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika, Ibu mengacu pada instruksi ya Bu ya dari surat edaran yang ada, apakah itu tingkatannya lebih tinggi, maka memang jika ada yang jauh lebih tinggi lagi, itulah yang menjadi acuan Ibu dalam mengambil keputusannya Bu ya. Ya. Izin, mohon maaf, mungkin dapat saya berikan contoh. Ada instruksi terkait rapat dinas yang diadakan oleh suku dinas pendidikan. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga ada rapat yang diadakan oleh dinas pendidikan. Maka kami sebagai pelaksana di lapangan sebagai kepala sekolah itu akan mematuhi yang lebih tinggi, yaitu undangan yang dari dinas pendidikan. Seperti itu. Oke, ya, baik Bu. Ya, itu ya Bu ya, salah satu contohnya. Baik Bu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Jadi ketika memang pada saat yang bersamaan, pada waktu yang bersamaan tersebut, saya sebagai kepala sekolah benar-benar tidak bisa memilih mana yang harus kami dahulukan, maka kebijakan kami berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah kami, dan di sanalah kami akan membagi atau berkoordinasi bahwa untuk di tingkat sudin mohon diwakilkan oleh wakil kepala sekolah kami, sedangkan yang istilahnya yang instansi yang mengundang lebih tinggi tersebut ya saya kepala sekolah yang hadir. Jadi kita
berbagi tugas. Oke. Baik, berarti ini Bu kalau memang bisa saya tarik gambarannya bahwa Ibu melakukan yang dinamakan adalah role based thinking ya Bu ya. Jadi role based ini jadi Ibu berdasarkan peraturan ya Bu ya. Jadi Ibu mengikuti peraturan yang ada. Jadi selain berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah untuk berbagi tugas tadi, Ibu memang menjalankan yang kita sebut sebagai role based thinking yang berbasis peraturan itu tadi Ibu ya. Baik Bu, kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk menyikapi adanya dilema ini. Iya, betul. Pertama yang kami lakukan, kami tidak henti-hentinya berkoordinasi, baik pihak kepala sekolah, kemudian para wakil kepala sekolah, baik bidang kesiswaan maupun bidang kurikulum. Kita berkoordinasi dan kuncinya satu, komunikasi yang jelas, sehingga apa yang menjadi tupoksi dari tiap-tiap kami, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, itu dapat terlihat dengan jelas fungsi dan tugasnya masing-masing, sehingga kami pun sebagai pimpinan dapat meminta hasil daripada pembagian tugas kami itu dan mendapat koordinasi dengan Oke, baik, berarti Ibu memang prosedur yang Ibu lakukan itu adalah berkoordinasi dengan instruksi atau komunikasi yang jelas ya Bu ya, sehingga memang tidak ada kesalahan prosedur di situ ya Bu. Oke, baik Bu. Jadi kemudian selama ini hal-hal apa saja nih Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Ibu dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Alhamdulillah sejauh ini ketika kita sudah menerapkan apa yang menjadi tupoksi kita sebagai pimpinan, kemudian yang dapat memanage sumber daya yang ada di sekolah, kemudian juga selalu berkoordinasi dengan para guru-guru melalui wakil-wakil kepala sekolah, apa yang dikategorikan sebagai mungkin dilema etika tersebut, kita tidak mengalami dilema. Sebisa mungkin dengan koordinasi yang baik, semua instruksi, semua laporan, apapun permintaan dari para pembina kami itu dapat kami laksanakan dengan baik, dengan tuntas, dan laporan pun dapat diterima dengan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, berarti Ibu dalam menyikapi dilema ini jadi tidak seperti dilema ya Bu ya, karena Ibu selalu berkoordinasi melibatkan ya, selalu melibatkan semua elemen yang ada di sekolah ya Bu ya, dan juga Ibu memberikan fakta bahwa memang ini memang berdasarkan peraturan, jadi memang ini yang harus kita jalankan seperti ini. Oke, baik Ibu. Kemudian hal apa saja Bu yang Ibu anggap itu sebagai tantangan Bu dalam pengambilan keputusan Bu terkait dilema etika ini? Sejauh ini yang menjadi tantangan kami di lapangan itu ketika ada dua instruksi yang baik membina kami, kemudian kami berkoordinasi dan kami dapat mengatasi segala permasalahan, sehingga kita menghindari yang dikatakan dengan dilema itu, meminimalisir supaya tidak adanya atau tidak terjadi dilema gitu. Itu tantangannya apa ya? Saya rasa sampai saat ini belum menemukan tantangan. Apa yang saya alami belum menemukan tantangan. Karena itu tadi kembali kepada kerjasama kita, kekompakan kita. Kemudian kami dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan setiap perangkat atau keluarga besar di sekolah kami, ya tentu saja dengan bantuan para wakil kepala sekolah, sehingga mereka pun merasa
tidak terabaikan. Contohnya seperti ini, ada wakil kepala sekolah yang tidak sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam tugas-tugas gitu. Dan di tempat kami, di sekolah kami itu insya Allah tidak seperti itu. Semua sudah memahami apa yang menjadi tupoksinya, semua sudah menjalankan apa yang telah kita sepakati, apa yang telah kami tugaskan dengan secara insya Allah secara adil gitu. Seperti itu. Baik Bu, berarti Ibu selama ini memang yang terpenting adalah komunikasi dan kerjasama yang baik ya Bu ya. Oke, baik, jadi alhamdulillah sejauh ini tidak ada tantangan yang Sejauh ini belum, bukan tidak ada, tapi ya, belum. insya Allah enggak ya Bu. Insya Allah ya, ya, kedepannya tidak ada. Ya sejauh memang yang penting mah komunikasi itu ya Bu ya. Betul, kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Oke, baik Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam misalnya kasus dilema etika nih? Apakah Ibu saat mengalami dilema etika Ibunya sekarang di tempat ataukah Ibu membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya? Ketika kami berhadapan dengan satu permasalahan yang pada saat itu urgent harus diselesaikan, kami tidak memiliki tata cara yang pasti. Jadi setiap ada permasalahan kami langsung menindaklanjuti, mencarikan berdiskusi, kemudian mencarikan bagaimana solusi terbaik daripada masalah yang kita hadapi pada saat kejadian itu. Jadi begitu ada masalah kami langsung menyelesaikan. Oke, berarti ini Ibu tergantung dari masalah apa yang sedang dihadapi ya Bu ya. Kalau memang urgensinya harus dihadapi pada saat itu, tentunya Ibu langsung menyikapinya. Tapi kalau memang memerlukan diskusi atau tindak lanjut yang lebih jauh, mungkin nanti ada mungkin diskusi lebih lanjut lagi ya Bu ya. Ibu mengambil keputusan. Artinya seperti ini Bu. Kita memang perlu waktu untuk diskusi, tapi itu tidak terlalu lama, tidak memakan waktu yang lama. Begitu ada masalah, hari itu juga kita diskusi dengan Dewan Guru yang berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut untuk dicarikan solusi sehingga permasalahan yang terjadi itu tidak terlalu lama. Betul sekali ya Bu ya. Jadi memang setiap masalah jauh lebih baik diselesaikan secepat mungkin ya Bu ya. Karena kita tidak menutup masalah-masalah yang akan ada berikutnya ya. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, adakah orang-orang yang Ibu libatkan atau faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika itu? Ada, pasti ada. Jadi seperti yang dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri, tapi kami bekerja secara tim. Tim kami terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dewan guru, kemudian tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami, dan semua itu dapat kami jalin satu kerjasama yang baik, yang kompak, sehingga menurut kami apa yang sudah saya alami ini sudah terbentuk satu kerjasama yang solid, sehingga penampilan, performa ataupun penilaian daripada masyarakat sekitar kami itu sejauh ini saya mendengarnya hal yang baik, dan alhamdulillah sudah baik lah gitu. Nah, itu yang harus kami jalin, yang harus kami jaga agar selalu kondisi sekolah kita dapat berjalan dengan kondusif gitu. Kemudian juga zero masalah. Nah itu pasti ada pihak-pihak yang selalu mendukung kami untuk mencapai apa yang kami cita-citakan dan harapkan. Oke, berarti memang ini ya Bu, ya Ibu selalu melibatkan semua komponen yang ada di sekolah ini ya, termasuk mungkin komite juga ya Bu ya, melibatkan ya Bu ya. Jadi komite juga pasti selalu kami melibatkan. Iya betul.
memang harus komunikasi dan kerjasama yang dijalin dengan baik itu Ibu ya, yang jadi kunci utama dalam memecahkan atau mengambil keputusan terkait dilematika ini ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian ini ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini Bu? Baik, terakhir pendapat saya secara pribadi sebagai pimpinan di sekolah ini, alhamdulillah sekolah kita semakin bertambah baik gitu ya. Itu tadi karena adanya manajemen yang baik dari pimpinan, kemudian juga asas keterbukaan, transparansi baik secara pengelolaan manajemen maupun pengelolaan keuangan, sehingga apa yang menjadi mungkin sebagian besar pernah sekolah-sekolah lain ya mungkin ada timbulnya persaingan antara teman sejawat gitu, guru, atau ketidakharmonisan antara kepala sekolah dengan gurunya. Nah, itu sangat-sangat saya hindari, jangan sampai hal yang tidak harmonis itu terjadi di sekolah kami, sehingga berbagai macam upaya selalu saya kembangkan, selalu saya komunikasikan dengan semua keluarga besar kami, baik diwakilkan oleh kepala sekolah maupun secara personil antara guru-guru. Itu komunikasi selalu saya jaga, saya selalu mendengarkan apa yang menjadi keluhan teman-teman, kemudian juga apabila teman-teman guru membutuhkan dukungan dari kami, dari pihak sekolah, selalu kami dukung untuk kemajuan karir maupun kelancaran para guru kami untuk menaikkan karir yang lebih baik lagi. Jadi dari semua yang saya sampaikan tadi, kuncinya satu, itu komunikasi arah yang baik. Kemudian mungkin juga contoh dan teladan juga dari pimpinan, sehingga juga jangan sampai pimpinan mengarahkan untuk melakukan satu kebaikan sementara dia melakukan pelanggaran. Karena bagaimanapun contoh yang baik adalah ketika kita sebagai pimpinan dapat memberikan teladan bagi teman-teman guru, bagi teman-teman yang kita pimpin dengan sikap, perilaku, dan attitude yang baik. Baik, berarti pengalaman yang Ibu ambil ya atau pembelajaran Ibu bahwa ini memang kuncinya adalah di komunikasi ya Bu ya, dengan kerjasama yang baik juga, dan tentunya teladan yang Ibu berikan sebagai pimpinan ya Bu ya. Baik Bu, ini terakhir Ibu, jadi kalau sekiranya misalnya Ibu memberikan keputusan itu, apakah Ibu mengacu atau merefleksikan keputusan ini sebagai acuan untuk kedepannya seperti itu atau? Baik, ketika kami dihadapkan pada satu keputusan ya, keputusan yang sudah kami ambil, mungkin pada saat tersebut keputusan itu relevan. Namun suatu ketika keputusan tersebut sudah tidak berlaku dan karena kondisi dan situasi yang berubah. Jadi kami bersifat fleksibel dan tidak mengabaikan masukan-masukan teman-teman. Berarti memang disesuaikan ya Bu, tapi memang ada kalanya memang mungkin permasalahannya bisa kita mengacu pada masalah yang sebelumnya gitu ya, mengambil pelajaran dari kasus sebelumnya gitu ya. Jadi untuk perbaikan di masa mendatang seperti itu. Evaluasi kemarin sudah diterapkan, ternyata kekurangannya ini untuk kemudian diperbaiki di masa yang akan datang. Oke, baik Ibu, wawancara saya sudah selesai nih. Ibu terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan memang
tidak ada lagi ya yang dialami dalam dilematika ini Bu ya, sejauh komunikasi bisa dijalin dengan baik. Itu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Dian Nurjati Priarani atas waktunya. Ibu Sisi Nurul Ikhlas. Mohon maaf kalau ada sukses. ya. Kedepannya Bu Susi dapat menjadi guru penggerak yang selalu bergerak menggerakkan tergerak. Amin. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bu Aulia. Ya, Bu Aulia Bu ya, Pagi. saya panggilnya Bu ya. Dari Iya, Ibu Kepala Sekolah TK Islam Anissa. betul. Ya, Bu, mohon maaf ya, saya mau meminta waktu Ibu untuk melakukan wawancara ya Bu ya. Ya, siap. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Eh, Wawancara ini terkait dengan tugas Ibu sebagai Kepala Sekolah di TK Islam Anissa ini dalam hal pengambilan keputusan, Ibu ya. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana ya Ibu dalam mengambil keputusan selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di TK Islam Anissa ini. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu ya. Aduh. Untuk apa? Sejauh ini Siap, Bu. Ibu seperti bagaimana Bu dengan tugas-tugas Ibu sebagai kepala sekolah di TK Anissa ini Bu? Bisa Ibu ceritakan sedikit Bu? Kalau tugas saya, kan TK Islam Anissa itu tempat saya bertugas sekolah swasta ya. Jadi saya itu sekolah swasta, emang kan kalau sekolah swasta kan pasti ada organisasinya. Dalam organisasi saya juga ikut mensukseskan organisasi, terus juga juga apa mensukseskan program di organisasi tersebut. Dan saya juga kalau kepala sekolah ini kan pendapat dari orang tua murid, dari guru. Kalau saya itu menjalankan, kalau sebagai apa namanya, pas sekolah mendengarkan keinginan mereka seperti itu, dan di luar dari tugas-tugas yang seperti administrasi seperti itu sih. Oke, jadi saya ulangi ya Bu. Jadi tugas Ibu sebagai kepala sekolah di TK Islam Indonesia ini adalah membantu Di luar, mensukseskan TK ini, lalu kemudian juga mendengarkan keinginan atau pendapat dari orang tua juga guru ya Bu ya. ya. Ya, termasuk tugas administrasi juga tentunya. Oke, baik Ibu. Saya mulai dari pertanyaan saya yang pertama ya Bu ya. Jadi seperti Ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa wawancara ini terkait dengan Ibu sebagai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan, ya Bu ya. Oke, pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Oke, jadi mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu ya. Kalau yang dilema etika itu mungkin terkait misalnya ada masalah di sekolah Ibu, tapi mungkin masalah itu ada dua hal yang terkait, tapi dua hal itu sama-sama benar gitu Bu. Jadi di sini Ibu dilemanya adalah um, Ibu harus mengambil keputusan untuk memilih yang mana, A atau B, tapi dua-duanya sama-sama benar gitu Bu. Tapi kalau untuk bujukan moral itu adalah antara benar dengan salah. Misalnya contohnya misalnya seperti ketika ujian anak itu mencontek gitu, tapi kan satu sisi anak itu salah, cuma di sisi lain kita sebagai mungkin kalau saya sebagai guru gitu ya Bu ya, kita kasihan. Jadi antara kasihan tapi dianya salah gitu. Jadi kan itu dilema bujukan moral. Jadi kita harus mengikuti peraturan atau kita menuruti intuisi kita gitu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ada beberapa sebenarnya memang ada beberapa cara untuk mengambil keputusan. Tapi sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu dulu secara umum Ibu seperti apa ya mengambil keputusannya.
Saya ulangi ya Bu ya, jadi pertanyaannya Ya. selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kalau saya biasanya saya melihat dulu itu titik masalahnya, saya identifikasikan dulu. Misalkan apa namanya kalau habis melihat identifikasikan masalah, saya baru mengadakan kayak dipanggil yang berbuat masalah itu, istilahnya kita ngadakan rapat gitu, diskusi seperti itu. Ya, contoh kayak misalkan kalau swasta itu maaf ya tentang keuangan. Jadi kalau kegiatan apa-apa kan keuangan, program apa yang saya ucapkan tadi, eh, sekolah saya itu mengikuti organisasi. Organisasi pasti mempunyai kegiatan ya pasti membutuhkan uang untuk Nah, mensukseskan kegiatan itu. Nah, dalam satu sisi lagi di TK saya itu mempunyai program. Nah, program itu juga membutuhkan uang. Jadi, program TK dengan program organisasi yang saya tempuhi itu kadang-kadang suka bentrok. Nah, di situ dah saya suka bingung, suka apa namanya mecahin kasusnya itu bagaimana ya. Kita pertama saya diskusikan dulu ke guru ini gimana, maunya bagaimana. Terus habis dari guru, nah saya ke komite karena saya memiliki komite. Dan kalau komite itu kan ke jembatan dari orang tua ke guru. Bagaimana saya biar melihat, mohon maaf ya di sekolah saya itu tidak semua kecukupan materi, mungkin ada yang beberapa yang kekurangan. Jadi saya minta pendapat dan terakhir saya juga minta pendapat dengan yayasan bagaimana gitu jalan keluarnya. Seperti itu, Bu. oke, baik. Saya ulangi ya Bu ya, berarti Ibu dalam hal mengidentifikasi kasus tuh Ibu akan melihat dulu ya di mana titik Mm-mm. masalahnya, kemudian kalau memang Ya, memang bisa didiskusikan dengan rekan sejawat, baik itu guru ya, ataupun mungkin dengan komite ya Bu ya. Nah, ya, kemudian nanti kalau memang masih belum ada solusi mungkin bisa ke yayasan seperti itu ya Bu ya. ya. Oke, oke. Baik, Bu. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, mengenai keuangan Ya, tadi bisa ya, Bu ya? Oke, ya silakan, bisa. Bu. Ya, Kalau saya bilang diidentifikasikan dulu, cari tahu, misalkan, wah, ini kira-kira kalau kebenturan keuangannya orang tua bagaimana, terus kegiatan ini kiranya cocoknya untuk kelas apa, kelompok apa. Jadi kita andaikan bila tidak ada yang, oh ini kira-kira anak mampu untuk mengikuti kegiatan, tapi orang tua dalam materinya kurang. Jadi kita ada subsidi silang atau kolaborasi dulu kita dengan guru, dengan komite, terus nanti kita kasih pecahkan masalah dengan cara apa? Kita panggil orang tuanya, ibu, anak ibu misalkan mampu ini, kiranya ibu mampu nggak untuk bayar segini segini. Kalau misalkan oh saya tidak mampu, kita cari solusinya apa. Ibunya harus sebelumnya kan di lembaga kita itu memberitahu untuk wajib untuk menabung. Jadi kalau ada kegiatan apapun bisa ngambil dari uang tabungan seperti itu. Jadi diskusi itu sangat penting ya Bu untuk menentukan jalan keluar yang dihadapi gitu. Menurut saya. ya, ya. Oke, oke, baik. Saya ulangi ya, Bu ya. Jadi kalau terkait Ya. kegiatan sekolah ya atau program sekolah, jadi dilihat dulu ya, Bu ya, karena ini berkaitan dengan keuangan itu tadi dan Hmm, yang harus dikeluarkan. Jadi misalnya memang ada siswa yang sebenarnya mampu tapi dalam bisa ikut kegiatan lomba-lomba tapi tersebut. dia tidak mampu ya atau kegiatan-kegiatan terkait program ibu itu tadi tapi mungkin nanti solusinya bisa subsidi silang atau dengan kegiatan menabung itu tadi ya Bu ya. Ya, Oke, oke. Dan tentunya didiskusikan dulu oleh guru dan komite ya Bu ya setelah ada betul, kesepakatan ya Bu. Oke, oke. betul. Ya, ya. Baik, Bu. Kemudian, Bu, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tadi udah Saya disampaikan langkah-langkahnya ya. itu biasanya mengidentifikasikan dulu masalah, mengumpulkan fakta-fakta. Terus ya dalam sesudah mengumpulkan fakta-fakta, ya tetap
kita tuh kolaborasi dengan komite, terus kita koordinasikan dengan guru diskusi agar pengambilan keputusan dilihatnya tuh tetap dari peraturan yang ada gitu. Seperti Oke. itu. Oke. Ya, oke, saya ulangi ya Bu ya. Jadi cara atau prosedur yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusannya, Ibu mengidentifikasi dulu ya semua fakta-fakta juga yang ada, lalu Ibu kemudian berkolaborasi, mendiskusikan hal ini dengan komite juga guru dan yayasan juga ya. Kemudian Ya, ya baik. tentunya Ibu berpegang pada peraturan yang ada ya Bu ya. Ya, Ya. Oke, ya baik. gitu. Ibu, kemudian hal-hal apa Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika ini, Bu? Yang Karena saya benar dan benar. kalau hal-halnya saya biasa mengambil keputusan itu apa ya? Saya melihat berbasis dengan peraturan yang ada. Lalu saya juga ada rasa dibilang kita lihat juga kemampuan dari wali murid, apa kemampuan rasa peduli kita tuh. Jadi ya bila dia tidak mampu, apa kita ada subsidi silang atau kita mampunya ibu untuk bayar berapa, yang penting tuh anak itu apa ada walaupun ada bakat ya kita dorong, kita dukung gitu loh Bu, walaupun misalkan dengan kemampuan materinya agak kurang biasanya gitu. Jadi di situ saya untuk mewujudkannya program organisasi dan juga dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan rasa ya peduli gitu ke anak, dengan juga dengan materi orang tua gitu. Baik, saya ulangi juga ya Bu ya. Jadi selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusannya dalam hal dilema etika ini, Ibu tetap berbasis pada peraturan ya Bu ya. Dan tentunya juga ada kepedulian ya. Jadi tidak serta-merta memang berdasarkan peraturan, tapi memang ada istilahnya pertimbangan ya. Dengan pertimbangan misalnya terkait dengan mahasiswa, namun mungkin secara finansial kurang, itu dapat dibantu seperti itu, Bu ya. Iya, oke. Terima kasih. Nah, Ibu, kemudian hal-hal apa Bu yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu dalam kasus dilema etika ini? Tantangannya itu apa Bu? Tantangannya terlalu banyak pendapat dan keinginan. Oke, keinginannya seperti apa Bu? Misalkan dari guru satu maunya ini Bu, guru kedua maunya misalkan guru A, kelompok A nggak usah ikut, kelompok B maunya semuanya ikut. Nah itu saya suka terus juga dari orang tua, Bu kok kelompok A tidak ikut, Bu kok kelompok B tidak ikut. Nah begitu. Terus juga terlalu banyak pendapat, nanti anaknya tidak ada pengalaman A, I, U, E, seperti itu ya. Terlalu banyak pendapat, kita pun juga harus menghargai pendapat mereka ya. Saya itu ya mendengarkan saja dulu pendapatnya, terus juga minimal mungkin kalau misalkan kalau tentang keuangan juga kan sedikit agak agak minim ya, apa maksudnya agak sensitif, agak sensitif, minimal mungkin jangan terlalu diekspos. Jadi keuangan dapur saya A, dapur B kan jangan terlalu diekspos, juga jangan terlalu dibesar-besarkan, agar dapat antisipasi juga antisipasi guru-guru juga jangan terlalu antisipasi ini jangan terlalu diekspos sedikit, biar bisa bilang ke wali muridnya seperti itu. Juga mengambil keputusan. Dan terakhir saya juga harus mengambil keputusan dengan bijak Bu, seperti itu. Oke, berarti tantangan Ibu adalah karena terlalu banyak pendapat ini Bu ya. Tentunya memang dalam hal mendiskusikan masalah memang pasti akan ada perdebatan ya Bu ya. Tapi tentunya apalagi terkait dengan keuangan ya memang sensitif ya masalah uang itu ya. Oke, tapi sejauh ini Ibu mengambil keputusannya berusaha untuk sebijak mungkin ya dengan mendengarkan iya, dengan menyatukan berbagai perbedaan itu menjadi satu pendapat ya. Jadi ya, oke, supaya jadi adil untuk semuanya ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikan kasus dilema etika Bu?
atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal dalam penyelesaiannya? Lalu prosedurnya seperti apa, Bu? Ada masalah tertentu dapat diselesaikan secara langsung, dan ada juga masalah yang harus diselidiki, harus dipertimbangkan yang baik. Dan saya juga dapat bisa mengambil keputusan yang baik dan bijak seperti itu. Jadi nggak semua masalah bisa diselesaikan secara langsung gitu, Bu. Ada kita ngelihat masalahnya besar atau kecilnya seperti itu. Lalu jadi prosedurnya seperti apa, Bu? Kalau misalnya yang Ibu masalah yang Ibu langsung tindak lanjuti, itu seperti apa? Kalau tindak Misalkan kalau ditindaklanjuti, kalau misalkan kayak ada anak sama anak berkelahi, terus orang tua ikut-ikutan, nah kita panggil, kita dudukkan masalahnya, kita kita dengarkan A berbicara, B bicara dengan, terus orang tua juga kita nasihati dulu, kita pikirannya jangan, jadi kalau misalkan itu kalau orang panas jangan dikasih panas, kita ademin dulu Bu, jadinya kita dengarkan cerita, kan nggak seluruhnya cerita anak itu benar gitu. Jadi kita kita sama-sama kita duduk bareng seperti itu kalau secara langsung. Kalau secara jangka panjang itu paling saya ya tadi saya lihat lihat dulu akar permasalahannya, terus saya selidiki dulu seperti itu. Baru nanti saya bisa mengambil keputusan. Itu juga mengambil keputusan jika tidak sendiri, kira-kira saya bertanya dengan gurunya gitu. Saya diskusikan seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi kalau untuk hal apa masalah yang memang bisa langsung ditindaklanjuti itu mungkin terkait dengan siswa ya Bu ya, antar siswa Ya. yang bisa uh, mungkin seperti ya ketika mereka berkelahi ya, langsung Ibu panggil lalu diselesaikan saat itu juga ya. Oke. Kemudian kalau ya ada masalah yang memang harus diselesaikan lebih lanjut, tentunya Ibu menyelidiki dulu akar masalahnya dan tentunya berdiskusi dengan guru. Mungkin jika memang perlu ke komite juga mungkin ya Bu ya, kalau memang diperlukan. Ya. Uh-uh. Ya, baik Bu. Kemudian apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Adakah yang membantu Ibu atau ada faktor apa yang mempermudah? Kalau saya sih sama mengambil keputusan, tidak saya pribadi kalau misalkan masalah ruang lingkup tentang keuangan, apa saya bertanya dengan gurunya. Saya suruh cari tahu gurunya tentang orang tuanya bagaimana. Terus habis dari gurunya saya minta pendapat dengan komite, kira-kira subsidi silang apa ada yang membantu gitu. Terus juga dan saya juga minta kadang-kadang minta masukan dari yayasan gitu, seperti itu. Oke, jadi yang pihak-pihak yang terkait ya Bu, yang Ibu Ya, minta apa, yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini tentunya memang Ibu tidak sendiri ya Bu ya, karena Ibu ya, melibatkan ada guru, yang mungkin komite juga dan termasuk ya. yayasan. Iya, oke. Ini kan lembaga untuk semua ya. Jadinya menurutnya lembaga kan nggak tanggung jawab saya pribadi, tapi biar saya bisa mendengar apa pendapat mereka gitu. Oh iya, betul sekali Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira eh, pengalaman apa Bu yang bisa Ibu ambil dari pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini Bu? Satu harus eh, mendengar penjelasan orang lain dulu, menghargai kak. Jadi menghargai keadaan orang sekitar kita gitu. Pendapat, keinginan orang lain itu seperti apa. Kalau mau mengambil keputusan yang terbaik, ya tidak seenaknya harus pokoknya harus mengerti dan memahami lingkungan sekitar seperti itu. Kalau saya Oke, jadi Ibu seperti itu. berusaha untuk memahami ya Bu, untuk memahami Nah, kasusnya ini dulu, kemudian Ibu juga jajak pendapat dulu ya Bu, mencari tahu dan ya, mau mendengarkan dulu penjelasan sebelum kemudian uh, Ibu mendiskusikan masalah ini sebelum keputusan itu diambil ya Bu ya. Jadi nggak ya, ya, serta-merta Ibu putuskan tiba-tiba Ibu langsung putuskan, tapi Ibu harus mencari tahu dulu ya ya, permasalahan betul. siapa yang terlibat seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu Aulia. Ya, Ya, eh,
Saya rasa cukup sekian dulu wawancara saya dan Ibu. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya. Baik, Mohon sama-sama. maaf sudah mengganggu. Sukses ya, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Makasih banyak Sukses. ya Bu Aulia. Salam Ya, sehat sehat. bagi dan keluarga. Oke, Amin. terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bu Aulia. Ya, Bu Aulia Ibu ya, Pagi. saya panggilnya Ibu ya. Dari Ibu Iya, Kepala Sekolah TK Islam Anissa. betul. Ya, Bu, mohon maaf ya, saya mau apa meminta waktu Ibu untuk melakukan wawancara ya Bu ya. Ya, siap. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Eh, Wawancara ini terkait dengan tugas Ibu sebagai Kepala Sekolah di TK Islam Anissa ini dalam hal eh, pengambilan keputusan, Ibu ya. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana ya Ibu dalam mengambil keputusan selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di TK Islam Anissa ini. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu ya. Bentar, Bu. Untuk apa sejauh ini Siap, Bu. Ibu seperti bagaimana Bu dengan tugas-tugas Ibu sebagai kepala sekolah di TK Anissa ini Bu? Bisa Ibu ceritakan sedikit Bu? Kalau tugas saya kan TK Islam Anissa itu tempat saya bertugas sekolah swasta ya. Jadi saya itu sekolah swasta, emang kan kalau sekolah swasta kan pasti ada organisasinya. Dalam organisasi saya juga ikut mensukseskan organisasi, terus juga juga apa mensukseskan program di organisasi tersebut. Dan saya juga kalau kepala sekolah ini kan pendapat dari orang tua murid, dari guru. Kalau saya itu menjalankan kalau sebagai apa namanya pas sekolah mendengarkan keinginan mereka seperti itu dan di luar dari tugas-tugas yang seperti administrasi seperti itu sih. Oke, jadi saya ulangi ya Bu. Jadi tugas Ibu sebagai kepala sekolah di TK Islam Indonesia ini adalah membantu Di luar, mensukseskan TK ini, lalu kemudian juga mendengarkan keinginan atau pendapat dari orang tua juga guru ya Bu ya. ya, Ya, termasuk tugas administrasi juga tentunya. Oke, baik Ibu. Ah, saya mulai dari pertanyaan saya yang pertama ya Bu ya. Jadi seperti yang ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa wawancara ini terkait dengan Ibu sebagai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan ya Bu ya. Oke, pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Oke, jadi mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu ya. Kalau yang dilema etika itu mungkin terkait misalnya ada masalah di sekolah Ibu, tapi mungkin masalah itu ada dua hal yang terkait, tapi dua hal itu sama-sama benar gitu Bu. Jadi di sini Ibu dilemanya adalah eh, Ibu harus mengambil keputusan untuk memilih yang mana, A atau B, tapi dua-duanya sama-sama benar gitu Bu. Tapi kalau untuk bujukan moral itu adalah antara benar dengan salah. Misalnya contohnya misalnya seperti ketika ujian anak itu mencontek gitu. Tapi kan satu sisi anak itu salah. Cuma di sisi lain kita sebagai mungkin kalau saya sebagai guru gitu ya Bu ya, kita kasihan. Jadi antara kasihan tapi dianya salah gitu. Jadi kan itu dilema bujukan moral. Jadi kita harus mengikuti peraturan atau kita menuruti intuisi kita gitu seperti itu ya Bu ya. Jadi ada beberapa sebenarnya memang ada beberapa cara untuk mengambil keputusan, tapi sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu dulu secara umum Ibu seperti apa ya mengambil keputusannya. Saya ulangi ya Bu ya. Jadi pertanyaannya ya. selama ini
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Kalau saya biasanya saya melihat dulu itu titik masalahnya, saya identifikasikan dulu. Misalkan apa namanya kalau habis melihat identifikasikan masalah, saya baru mengadakan kayak dipanggil yang berbuat masalah itu, istilahnya kita ngadakan rapat gitu, diskusi seperti itu. Ya, contoh kayak misalkan kalau swasta itu maaf ya tentang keuangan. Jadi kalau kegiatan apa-apa kan keuangan, program apa yang saya ucapkan tadi, eh, sekolah saya itu mengikuti organisasi. Organisasi pasti mempunyai kegiatan. Kegiatan ya pasti membutuhkan uang untuk Nah, mensukseskan kegiatan itu. Nah, dalam satu sisi lagi di TK saya itu mempunyai program. Nah, program itu juga membutuhkan uang. Jadi, program TK dengan program organisasi yang saya tempuhi itu kadang-kadang suka bentrok. Nah, di situ dah saya suka bingung, suka apa namanya mecahin kasusnya itu bagaimana ya. Kita pertama saya diskusikan dulu ke guru ini gimana, maunya bagaimana. Terus habis dari guru, nah saya ke komite karena saya memiliki komite. Dan kalau komite itu kan ke jembatan dari orang tua ke guru. Bagaimana saya biar biar melihat, mohon maaf ya di sekolah saya itu tidak semua kecukupan materi, mungkin adanya beberapa yang kekurangan. Jadi saya minta pendapat dan terakhir saya juga minta pendapat dengan yayasan bagaimana gitu jalan keluarnya. Seperti itu, Bu. oke, baik. Saya ulangi ya Bu ya. Berarti Ibu dalam hal mengidentifikasi kasus tuh Ibu akan melihat dulu ya di mana titik Mm-mm. masalahnya. Kemudian kalau memang Iya, memang bisa didiskusikan, dengan rekan sejawat, baik itu guru ya, ataupun mungkin dengan komite ya Bu ya. Nah, iya, kemudian nanti kalau memang masih belum ada solusi mungkin bisa ke yayasan seperti itu ya Bu ya. ya, Oke, oke. Baik, Bu. Nah, kemudian selama ini eh, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, mengenai keuangan ya, tadi bisa ya, Bu ya. Oke, ya silakan. bisa. Bu. uh. Ya, Kalau saya bilang diidentifikasikan dulu, cari tahu, misalkan, ah yang ini kira-kira kalau kebenturan keuangannya orang tua bagaimana, terus kegiatan ini kiranya cocoknya untuk kelas apa, kelompok apa. Jadi kita andaikan bila tidak ada yang, oh ini kira-kira anak mampu untuk mengikuti kegiatan, tapi orang tua dalam materinya kurang. Jadi kita ada subsidi silang atau kolaborasi dulu kita dengan guru, dengan komite, terus nanti kita kasih pecahkan masalah dengan cara apa? Kita panggil orang tuanya, ibu, anak ibu misalkan mampu ini, kiranya ibu mampu nggak untuk bayar segini segini. Kalau misalkan oh saya tidak mampu, kita cari solusinya apa. Ibunya harus sebelumnya kan di lembaga kita itu memberitahu untuk wajib untuk menabung. Jadi kalau ada kegiatan apapun bisa ngambil dari uang tabungan seperti itu. Jadi diskusi itu sangat penting ya Bu untuk menentukan jalan keluar yang dihadapi gitu. Menurut saya. ya, ya. Oke, oke, baik. Saya ulangi ya, Bu ya. Jadi kalau terkait Ya. kegiatan sekolah ya atau program sekolah, jadi eh, dilihat dulu ya, Bu ya, karena ini berkaitan dengan keuangan itu tadi dan Hmm, yang harus dikeluarkan. Jadi misalnya memang ada siswa yang sebenarnya mampu tapi bisa ikut kegiatan lomba-lomba tapi tersebut. dia tidak mampu ya atau kegiatan-kegiatan terkait program ibu itu tadi tapi mungkin nanti solusinya bisa subsidi silang atau dengan kegiatan menabung itu tadi ya Bu ya. Ya, Oke, oke. Dan tentunya didiskusikan dulu oleh guru dan komite ya Bu ya setelah ada betul, kesepakatan ya Bu. Oke, oke. betul. Ya, ya. Baik, Bu. Kemudian, Bu, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tadi udah Saya disampaikan langkah-langkahnya ya. itu biasanya mengidentifikasikan dulu masalah, mengumpulkan fakta-fakta. Terus ya dalam sesudah mengumpulkan fakta-fakta, ya tetap kita tuh kolaborasi dengan komite, terus kita koordinasikan dengan guru diskusi,
agar pengambilan keputusan dilihatnya tuh tetap dari peraturan yang ada gitu. Seperti Oke. itu. Oke, oke. Ya, oke, saya ulangi ya Bu ya. Jadi eh, cara atau prosedur yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusannya, Ibu mengidentifikasi dulu ya semua fakta-fakta Hmm, juga yang ada, lalu Ibu kemudian berkolaborasi, mendiskusikan hal ini dengan komite juga guru dan yayasan juga ya. Kemudian ya ya baik. tentunya Ibu berpegang pada peraturan yang ada ya Bu ya. Ya, Ya, oke, ya, baik. gitu. Ibu, kemudian hal-hal apa Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika ini, Bu? Yang Karena saya benar dan kalau yang benar. kalau hal-halnya saya biasa mengambil keputusan itu apa ya? Saya melihat berbasis dengan peraturan yang ada. Lalu saya dengan juga ada rasa dibilang kita lihat juga kemampuan dari wali murid, apa kemampuan rasa peduli kita tuh. Jadi ya bila dia tidak mampu apa kita ada subsidi silang atau kita mampunya ibu untuk bayar berapa yang penting tuh anak itu apa ada walaupun ada bakat ya kita dorong kita dukung gitu loh Bu walaupun misalkan dengan kemampuan materinya agak kurang biasanya gitu jadi di situ saya untuk mewujudkannya program organisasi dan juga dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan rasa ya peduli gitu ke anak dengan juga dengan materi orang tua gitu. Baik, saya ulangi juga ya Bu ya. Jadi selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusannya dalam hal dilema etika ini, Ibu tetap berbasis pada peraturan ya Bu ya. Dan tentunya juga ada kepedulian ya. Jadi eh, tidak serta-merta memang berdasarkan peraturan, tapi memang ada istilahnya pertimbangan ya. Dengan Ya, pertimbangan ya misalnya seperti itu. terkait dengan mahasiswa, namun mungkin secara finansial kurang, nah, itu dapat dibantu seperti itu ya, Bu ya. Ya, Iya, oke. Terima kasih. Nah, gitu. Ibu, kemudian hal-hal apa, Bu, yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu dalam kasus dilema etika ini? Tantangannya itu apa, Bu? Tantangannya terlalu banyak pendapat dan keinginan. Oke, keinginannya yang seperti apa, Bu? Misalkan dari guru satu maunya ini Bu, guru kedua maunya misalkan guru A, kelompok A nggak usah ikut, kelompok B maunya semuanya ikut. Nah, itu saya suka terus Eh, juga dari orang tua, Bu, kok kelompok A tidak ikut, Bu? Kok kelompok B tidak ikut? Nah, begitu. Terus juga terlalu banyak pendapat. Nanti anaknya tidak ada pengalaman A, I, U, E, O, seperti itu. Ya, terlalu banyak pendapat, kita pun juga harus menghargai pendapat mereka ya. Saya mhm. itu ya mendengarkan saja dulu pendapatnya, terus juga minimal mungkin kalau misalkan kalau tentang keuangan juga kan sedikit agak eh, neg- agak minim ya apa maksudnya agak sensitif maaf agak Sensitif. sensitif minimal mungkin jangan terlalu diekspos jadi keuangan TK dapur saya A dapur B kan jangan terlalu diekspos juga jangan terlalu dibesar-besarkan agar dapat antisipasi juga guru-guru guru-guru juga jangan terlalu apa namanya antisipasi ini jangan terlalu diekspos biar bisa bilang ke wali muridnya seperti itu juga mengambil keputusan dan terakhir saya juga harus mengambil keputusan dengan bijak Bu seperti itu. Oke, berarti tantangannya Ibu adalah karena terlalu banyak pendapat ini Bu ya. Tentunya emang Nah, memang dalam hal mendiskusikan masalah memang pasti akan ada perdebatan ya Bu ya. Tapi mm-mm, tentunya apalagi terkait dengan keuangan ya memang sensitif ya sensitif masalah uang itu ya. Oke, tapi sejauh ini Ibu mengambil keputusannya berusaha untuk sebijak mungkin ya dengan mendengarkan harus uh, harus iya dengan apa menyatukan berbagai perbedaan itu menjadi satu pendapat ya. Jadi ya ya oke supaya jadi adil untuk semuanya ya Bu ya. ya Oke. Nah, kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikan kasus dilematika Bu? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki jadwal dalam penyelesaiannya
Lalu prosedurnya seperti apa, Bu? Ada masalah tertentu dapat diselesaikan secara langsung, dan ada juga masalah yang harus diselidiki, harus dipertimbangkan yang baik. Dan saya juga dapat bisa mengambil keputusan yang baik dan bijak seperti itu. Jadi nggak semua masalah bisa diselesaikan secara langsung gitu, Bu. Ada kita ngelihat masalahnya besar atau kecilnya seperti itu. Lalu jadi prosedurnya seperti apa, Bu? Kalau misalnya yang Ibu masalah yang Ibu langsung tindak lanjuti, itu seperti apa? Kalau tindak Misalkan kalau ditindaklanjuti, kalau misalkan kayak ada anak sama anak berkelahi terus orang tua ikut-ikutan, nah kita panggil, kita dudukkan masalahnya, kita kita dengarkan A berbicara, B bicara, dengan terus orang tua juga kita nasihati dulu, kita pikirannya jangan, jadi kalau misalkan itu, kalau orang panas jangan dikasih panas, kita ademin dulu, Bu. Jadinya kita dengarkan cerita, kan nggak seluruhnya cerita anak itu benar gitu. Jadi kita kita sama-sama kita duduk bareng seperti itu kalau secara langsung. Kalau secara jangka panjang itu paling saya ya tadi saya lihat lihat dulu akar permasalahannya, terus saya selidiki dulu seperti itu. Baru nanti saya bisa mengambil keputusan. Itu juga mengambil keputusan juga tidak sendiri, kira-kira saya bertanya dengan gurunya gitu. Saya diskusikan seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi kalau untuk hal apa masalah yang memang bisa langsung ditindaklanjuti itu mungkin terkait dengan siswa ya, Bu ya, antar siswa Ya, yang bisa mungkin seperti ya ketika mereka berkelahi ya, langsung Ibu panggil lalu diselesaikan saat itu juga ya. Oke. Kemudian kalau ya ada masalah yang memang harus diselesaikan lebih lanjut, tentunya Ibu menyelidiki dulu akar masalahnya dan tentunya ya, berdiskusi dengan guru. Mungkin jika memang perlu ke komite juga mungkin ya Bu ya, kalau memang diperlukan. ya. Ah, Ya. Baik Bu. Kemudian apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Adakah yang membantu Ibu atau ada faktor apa yang mempermudah? Kalau saya sih sama mengambil keputusan, tidak saya pribadi, kalau misalkan masalah ruang lingkup tentang keuangan, saya pasti bertanya dengan gurunya. Saya suruh cari tahu gurunya tentang orang tuanya bagaimana. Terus habis dari gurunya saya minta pendapat dengan komite, kira-kira subsidi silang apa ada yang membantu gitu. Terus juga, dan saya juga minta kadang-kadang minta masukan dari yayasan gitu, seperti itu. Oke, jadi yang pihak-pihak yang terkait ya Bu, yang Ibu Ya, minta apa, yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini tentunya memang Ibu tidak sendiri ya Bu ya, karena Ibu ya, melibatkan ada guru, yang mungkin komite juga dan termasuk ke ya. yayasan. Iya, oke. Ini kan lembaga untuk semua ya. Jadinya maksudnya lembaga kan nggak tanggung jawab saya pribadi, tapi biar saya bisa mendengar apa pendapat mereka gitu. Oh iya, betul sekali Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira eh, pengalaman apa Bu yang bisa Ibu ambil dari pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini Bu? Satu harus eh, mendengar penjelasan orang lain dulu, menghargai kak. Jadi menghargai keadaan orang sekitar kita gitu. Pendapat, keinginan orang lain itu seperti apa. Kalau mau mengambil keputusan yang terbaik, ya tidak seenaknya harus, pokoknya harus mengerti dan memahami lingkungan sekitar seperti itu. Kalau saya Oke, jadi Ibu seperti itu. berusaha untuk memahami ya Bu, untuk memahami Eh, eh, kasusnya ini dulu, kemudian Ibu juga jajak pendapat dulu ya Bu, mencari tahu dan Ya, mau mendengarkan dulu penjelasan sebelum eh, kemudian eh, Ibu mendiskusikan masalah ini sebelum keputusan itu diambil ya Bu ya. Jadi nggak ya, ya, serta-merta Ibu putuskan tiba-tiba Ibu langsung putuskan, tapi Ibu harus mencari tahu dulu ya permasalahan ya, betul. siapa yang terlibat seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu Aulia. Ya, Uh, ya, uh,
saya rasa cukup sekian dulu wawancara saya dan Ibu. Ini ya. Terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya. Baik, Mohon sama-sama. maaf sudah mengganggu. Sukses ya, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Makasih banyak Sukses. ya Bu Olia. Salam Ya, sehat sehat. bagi dan keluarga. Oke, Amin. terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh.